Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah anak-anakku semuanya, insya Allah Allah rahmati, Allah lindungi, Allah berkahi. Berkaitan tentang rukun iman, Ibu mau tanya, rukun iman itu ada berapa sih? Ada berapa? Ya, ada 6. Lalu kalau yang ada 5 itu namanya rukun apa? Iya benar, rukun Islam. Jangan sampai ketukar ya antara rukun iman dan rukun Islam. Oke, sekarang kita bahas tentang rukun iman. Rukun iman itu kan ada 6 ya. Nah, rukun iman yang ke-6 itu iman kepada apa sih? Coba siapa yang bisa jawab? Ya betul, iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar. Oke. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu arti dari qada dan qadar? Apa? Sudah tahu? Oh, oke. Kalau gitu kita belajar bersama tentang qada dan qadar ya. Perhatikan baik-baik. Qada dan qadar keduanya sama-sama takdir dari Allah. Hanya saja qada adalah takdir yang Allah ciptakan kepada masing-masing hambanya jauh sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya. Bumi beserta isinya itu berarti ada manusia, ada hewan, dan lain sebagainya. Paham ya? Oke. Kemudian qadar. Qadar adalah takdir yang Allah ciptakan setelah, atau takdir yang terjadi dari Allah setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya. Jelas ya? Ibu ulang sekali lagi. Qada adalah takdir yang Allah ciptakan untuk masing-masing hambanya jauh sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya. Kemudian kalau qadar adalah takdir yang Allah ciptakan setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya, atau takdir yang terjadi dari Allah setelah Allah menciptakan bumi beserta isinya. Jelas ya? Oke. Kemudian berbicara dengan takdir. Takdir itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya takdir baik, kemudian ada juga yang namanya takdir buruk. Oke. Bu, contoh dari takdir baik itu yang kayak gimana sih? Nah, contoh dari takdir yang baik itu misalnya seperti ketika kalian mendapat hadiah, ketika kalian mendapat nilai yang bagus, ketika kalian menang di suatu perlombaan. Itu semua contoh dari takdir yang baik. Kemudian takdir yang buruk itu yang bagaimana sih? Takdir yang buruk itu contohnya seperti ketika kalian jatuh sakit, seperti ketika kalian kehilangan barang yang kalian sayangi, atau kehilangan benda apapun. Kemudian ketika kalian terkena musibah. Nah, itu semua bagian dari contoh dari takdir yang buruk. Nah, setelah itu coba ibu mau tanya, seandainya nih kalian mendapat kabar, nah mulai Senin depan kalian semua masuk ke sekolah seperti semula ya. Nah, coba kalian jawab masing-masing, kira-kira itu termasuk takdir yang baik atau takdir yang buruk? Jawabnya jujur ya. Jawabnya jujur, gak boleh bohong. Coba, kira-kira itu termasuk takdir yang baik atau takdir yang buruk?
Nah, itu tadi berkaitan tentang takdir baik dan takdir yang buruk. Oke. Masih termasuk dalam rukun iman. Seperti yang kita tahu, beriman artinya mempercayai. Beriman kepada Allah berarti kita mempercayai bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang karena kita sedang membahas tentang qada dan qadar, nah, kita berbicara tentang iman kepada qada dan qadar. Bagaimana sih cara kita mengimani atau mempercayai bahwa qada dan qadar itu memang sudah Allah yang buat? Coba kira-kira bagaimana? Oke, seperti ini contohnya. Misalnya, ketika kita mendapatkan suatu musibah, kita jatuh dari sepeda sehingga kita merasakan sakit pada salah satu bagian tubuh kita. Nah, kita nggak boleh ngeluh. Kita harus sadar bahwa semua yang terjadi pada kita itu semua sudah kehendak dari Allah. Adanya kita jatuh dari sepeda sehingga kita merasakan sakit di salah satu bagian tubuh kita, itu semua sudah Allah yang tentukan. Nah, itu tentang mengimani qada dan qadar. Oke. Nah, jadi sudah jelas ya, mengimani qada dan qadar itu seperti apa tadi? Ya, kita mempercayai segala apa yang terjadi pada hidup kita, baik itu hal yang baik ataupun hal yang kurang baik, itu semua sudah Allah yang atur gitu. Nah, terus apa sih manfaat dari mengimani qada dan qadar atau takdir? Manfaatnya adalah kita menjadi manusia yang lebih bersyukur. Kemudian kita bisa menjadi manusia yang lebih sabar. Nah, contohnya itu manfaat dari kita mengimani adanya qada dan qadar. Kenapa kita menjadi sabar? Karena ketika kita mendapatkan musibah, nah, ketika itu kita percaya bahwa ini semua sudah Allah yang atur nih, jauh sebelum saya lahir, jauh sebelum bumi dan manusia serta isinya sudah diciptakan sama Allah. Itu Allah yang atur. Jadi ya, semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Jadi saya harus sabar karena semua yang terjadi atas kehendak Allah. Kemudian apalagi? Kita menjadi lebih bersyukur. Kita lebih bersyukur karena misalnya kita mendapatkan takdir yang baik. Contohnya kita mendapatkan hadiah atau rezeki yang sangat banyak. Nah, kita sadar kalau ini semua sudah kehendak Allah, ini semua sudah takdir yang Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya. Jadi ketika kita mendapatkan rezeki yang banyak, kita bersyukur, alhamdulillahirrabbilalamin, semua ini sudah kehendak dari Allah yang memberikan saya rezeki yang banyak, dan semua itu sudah Allah tetapkan jauh sebelum Allah menciptakan bumi beserta isinya. Jadi kita tidak menjadikan diri kita sebagai seorang yang sombong. Kita tidak berpikir bahwa apa yang kita dapat semua semata-mata karena usaha kita. Padahal ketika kita berusaha tanpa kehendak Allah atau tanpa izin Allah, maka semua itu tidak akan terjadi. Tuh, sampai di sini paham ya? Intinya, jika kita mengimani qada dan qadar atau takdir yang Allah ciptakan, maka kita akan menjadi hamba yang sabar, hamba yang bersyukur, tidak menjadi hamba yang sombong, karena kita kembalikan lagi semua itu kepada Allah. Apa yang datangnya dari Allah, dan apa yang pergi atau menghilang kembali kepada Allah. Itu sampai di sini jelas ya? Insya
Insya Allah. Baiklah, cukup sekian materi yang bisa ibu sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada penjelasan yang mungkin kurang bisa dipahami. Mohon maaf ya. Insya Allah kalau kita masih punya kesempatan untuk bertemu, kita bisa berdiskusi lagi di ruang kelas. Insya Allah. Baiklah, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.